Nah, selamat datang di Pusklas Bahasa Inggris kelas pemula pertama. Dalam pelajaran hari ini kita akan belajar 8 part of speech atau 8 jenis kata. Sebelum kita belajar tata bahasa Inggris atau grammar, kita akan berkenalan dulu dengan 8 jenis kata yang dapat kita gunakan untuk membuat kalimat di dalam bahasa Inggris. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan ini di pelajaran di sekolah, akan tetapi Pusklas ini tetap penting untuk kita bahas lebih dahulu untuk memudahkan kita nanti belajar bahasa Inggrisnya ya. Yang pertama, ada noun atau biasa disebut dengan kata benda dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti namanya, kata benda atau noun digunakan untuk menamai benda. Dalam susunan kalimat biasanya menempati subjek atau objek kalimat. Contohnya, cat misalnya, kucing. Atau book, buku. Atau bisa juga benda atau hal yang abstrak. Contohnya, lesson atau pelajaran. Kemudian agreement atau persetujuan. Nah, untuk detailnya kita akan bahas sendiri lain waktu ya. Yang kedua, ada pronoun atau biasa disebut dengan kata ganti orang di dalam bahasa Indonesia. Nah, kata ganti orang ini seperti namanya menggantikan kata benda atau makhluk hidup selain manusia. Contohnya, I, saya. Kemudian ada you, ada they, ada dalam bahasa Inggris ada istilah it, dan seterusnya. Kita akan bahas juga nanti ya. Selanjutnya ada adjective atau kata sifat. Kata sifat seperti namanya menyatakan sifat dari noun atau kata benda yang dalam kalimat biasanya subjek kalimat tersebut. Nah, biasanya digunakan sebagai pelengkap kalimat atau bisa juga sebagai keterangan dengan penambahan kata tertentu. Contohnya, ada kata warna biru, diligent, tekun. Kemudian mungkin teman-teman familiar dengan kata good, bagus, kata bad, baik, buruk, maaf. Kemudian misalnya tired, lelah. Ini adalah contoh-contoh kata sifat. Kemudian ada verb atau kata kerja. Kata kerja di sini menggambarkan tindakan atau kegiatan atau perbuatan atau kejadian atau keadaan yang dialami atau dilakukan oleh subjek dari kalimat tersebut. Nah, kata kerja ini ada banyak ya. Kita beri contoh beberapa. Contohnya sit, duduk. Kemudian ada study seperti kita sekarang sedang belajar. Kemudian ada play, bermain. Kemudian ada go, pergi. Nah, itu contoh kata-kata kerja ya. Kemudian ada adverb atau kata keterangan. Kata keterangan memberikan informasi tambahan terkait keadaan atau tindakan yang dialami atau dilakukan subjek kalimat tersebut. Nah, macam-macam nih. Tapi kita kasih contoh beberapa yang mungkin teman-teman gampang ingat ya. Contohnya ada keterangan waktu atau keterangan tempat. Keterangan waktu contohnya misal hari ini adalah today dalam bahasa Inggris. Kemudian keterangan tempat misalnya at school, di sekolah. Atau keterangan cara mungkin quickly, dengan cepat. Nah, itu adalah adverb, kata keterangan. Kemudian ada preposition yang mungkin teman-teman sering bingung nih. Preposition atau istilahnya adalah kata depan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ada banyak. Contoh yang mudah misalnya in, di, atau di dalam. Kemudian ada on, ada at. Nah, penggunaannya beda-beda. Mungkin di Indonesia, dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan di semua ya. Tapi dalam bahasa Inggris ada penggunaan tertentu. Atau misalnya ke, itu dalam bahasa Inggris to. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada conjunction atau kata penghubung. Kata penghubung ini ada macam-macam. Biasanya menghubungkan dua kata atau dua kalimat di dalam kalimat menjemuk. Nah, contohnya ada kata penghubung misalnya and, dan, yang paling mudah, atau but,
atau because karena, dan tentunya masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada warna biru, interjection atau kata seru. Kata seru menggambarkan ekspresi atau emosi. Contohnya misalnya wah, hooray. Nah itu ada dalam bahasa ada hooray. Lalu ada mungkin teman-teman sering mengatakan oh my god. Mungkin ada kata-kata yang konotasinya buruk. Nah itu juga bisa dipakai biasanya sebagai interjection. Nah itu ada 8 jenis kata atau 8 parts of speech yang penting untuk diketahui dalam bahasa Inggris. Nah selain itu ada satu lagi yang juga penting untuk teman-teman pelajari karena sering kali digunakan adalah artikel atau istilahnya adalah kata sandang. Sandang. Mungkin teman-teman sering mendengar atau an, dan the. Nah ini juga penting karena di dalam bahasa Inggris akan kita gunakan selalu hampir merupakan salah satu elemen penting juga dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi bisa 8 parts of speech plus ya. Jadi selain ada noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, dan interjection, teman-teman juga harus belajar artikel dan bagaimana menggunakannya. Nah, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sebelum itu, Pus berpesan teman-teman bisa mulai mengumpulkan kosakata atau vocabulary teman-teman, dan jangan lupa mengkategorikan berdasarkan kategori jenis kata yang seperti sudah kita pelajari hari ini ya. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Mungkin ada satu yang bisa masuk di 2 kategori. Jangan lupa dicatat supaya teman-teman nanti akan mudah dan terbantu dalam nanti membuat kalimat sambil belajar tata bahasa kembali. Jadi, sampai jumpa minggu depannya. Terima kasih.